Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Jadi ini Bang, ada pertanyaan saya Bang. Ini menurut saya Bang ya, kayaknya si Lek Tarala ini saya bayangkan nih berimajinasi saya ini. Kalau dipakai sama orang yang berseragam, contohnya polisi, tentara, ketika kita praktekkan seni bela diri si Lek Tarala ini, kok rasanya lucu, nggak cocok dia. Karena satu, pakaiannya kan ngepas tuh, ngepas, dan menurut saya nih Bang ya, nggak cocok gitu, nggak keluar aura pendekarnya itu, nggak keluar itu. Gimana itu Bang? Oke, jadi sebelumnya aku pernah baca sebuah artikel dari salah seorang praktisi karya seniman, Iya. Om Haskon kalau nggak salah. Keren tulisannya dulu. Dia menjelaskan bahwa perihal masalah genetika dan mengambil percontohan itu ke semut. Iya. Jadi di semut itu klasifikasi pembagian pasukannya berbeda. Ada yang semut tentara, itu bisa kita lihat dari posturnya besar, dan mereka nggak ngertiin apa-apa. Iya. Semut tentara ini memang khusus dia menjaga ratu. Iya. Nah, ada yang semut pekerja, ya balik mungkin lebih kecil sedikit, ada yang semut biasa. Jadi ada klasifikasinya dan itu bisa dilihat dari bentuk tubuh atau postur. Nah, dan itu genetik sebenarnya. Genetik warioritas itu genetik sebenarnya. Jadi aku mempercaya itu sesuai dengan yang dikatakan abang tersebut. Jadi genetik itu adalah di mana ada laki-laki itu nggak bisa lihat darah pertama. Iya. Bahkan bisa pingsan lihat darah. Iya. Satu. Yang kedua, normal lah, senang baca buku atau yang lain-lain, tapi lihat senjata tajam takut, memegang senjata tajam takut, nggak interest sama sekali lah dengan hal seperti itu. Ada manusia seperti itu, mungkin di kalau kita pernah kita lihat gitu. Tapi ada sebagian orang tidak memang senang dengan itu tuh, senang koleksi senjata, ya hal-hal yang berhubungan yang lihat darah kuat, nggak goyang dikit pun gitu. Nah, jadi itu klasifikasi genetik itu sebenarnya kalau dianalogikan ke semut tadi, itu sebenarnya kita ini orang-orang yang suka bela diri ini termasuk dalam klasifikasi dari semut tentara. Iya. Semut tentara namanya. Nah, kita yang konsisten belajar bela diri, yang suka dengan senjata tajam, yang tidak takut lihat darah, itu sebenarnya itu faktor genetik, faktor keturunan. Jadi mungkin kita ada yang militer atau ada yang berjuang kemerdekaan, jadi mungkin kita termasuk keturunan, jadi melekat dia. Jadi buat kita biasa-biasa saja. Nah, genetik kelas tentara itu pada manusia nggak bisa dilihat dari badan, nggak bisa dilihat dari postur tubuh. Itu dilihat memang dari kesukaan kesehariannya. Suka kok pisau, suka main pisau, walaupun nggak mau bunuh orang tua, senang aja gitu. Nah, ini bisa juga kita ambil salah satu contoh besar seperti di dojo lah atau di sebuah perguruan silat lah misalnya. Iya. Mungkin di awal-awal buka ada 80 orang, ada 90 orang. Kemudian seiring waktu berjalan tinggal 5, seiring waktu berjalan tinggal 2, tinggal 3, ya kan? Iya. Nah, nanti akan menjelaskan juga tarikannya kenapa di silat Kerala Minangkabau seperti itu. Iya. Jadi tinggal sedikit itulah yang ternyata bisa jadi mewarisi genetik itu, genetik warrior itu. Iya. Nah, masalahnya di warrior ini ada bagi dua dulu. Ada warrior yang memang siap dia untuk mendedikasikan hidupnya untuk menjaga perbatasan, atau kata lainnya adalah sebagai pasukan militer. Ada warrior yang memang orientasinya itu militer. Kalau aku punya kawan-kawan yang memang, ya mungkin salah satu kawanku itu memang seperti suka dengan dunia militer, berkali-kali ikut tes, tapi mungkin belum rezekinya dan dia nggak pengen di militer. Tapi disiplin untuk militer itu masih dipakai sama dia sampai sekarang. Bangun jam 4 pagi, jogging, push-up, latihan bela diri sendiri, kemudian rapi, ya kan, bicara tegas. Nah, itu ada beberapa kawan itu, cuma mereka nggak berjodoh. Nah, jadi klasifikasi yang pertama adalah orang-orang yang berhasil memenuhi cita-citanya menjadi orang militer. Nah, tapi warioritasnya ada lagi yang nggak seperti itu. Nah, ini aku menemukannya konsepnya ini ketika aku main di Hutan Rimba, Pecitala, beliau Pecitala masuk hutan. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki jiwa warrior, tapi mereka nggak suka dengan keteraturan. Iya. Mereka nggak suka dengan ikatan. Iya. Nah, ada yang seperti itu.
Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Di Silat Tarala itu adalah orang-orang yang memiliki mental warrior, Iya. tapi tidak suka dengan ikatan, Iya. tidak suka dengan aturan main yang baku, gitu Iya. kan. Nah, jadi begitu. Nah, tarikannya kenapa akhirnya aku memutuskan tidak menerima orang banyak-banyak latihan di Silat Tarala itu begitu. Makanya per klan beda-beda kan. Iya. Ya kan, klan pertama 4 orang, 5 orang. Ya Iya. udah, dipuji aja. Klannya Abdul juga hanya beberapa person. Karena ya daripada aku harus menanggung ketidaksenangan akhirnya ketika dari 50 orang yang belajar akhirnya terisolasi akhirnya menjadi sedikit, ya udah, kenapa aku tidak ambil aja yang intisari-intisarinya. Walaupun di Silat Tarala Minangkabau. Makanya kenapa rule pertama masuk di Silat Tarala Minangkabau adalah salah satu pendekarnya pada tingkatan tertentu harus memiliki senjata sendiri. Iya. Coba tengok, di klan kita siapa yang nggak punya senjata? Nggak ada. Nggak ada. Semua ada senjata. Minimal punya 2 kan? Iya. Karambit sama Kuala. Kuala. Brand kita. Iya. Ciri khas dari Silat Minang itu 2 senjata tadi. Jadi begitu Dul, bisa jadi kenapa Abdul kurang strike melihat Ya, kalau di pakaian yang seragam seperti itu kan kayaknya nggak enak ditengok. Iya, itu mindset Dul. Iya. Tapi kan kalau bicara liar kok liar kan? Iya. Iya kan? Bertualang dari mana ke mana selalu Iya. aja sendiri kan? Nah itu. Jadi genetika warrior itu sudah ada, melekat. Ya buktinya udah berapa tahun nih? Tuh jalan-jalan aja kok latihan kita kan? Iya. Nggak ada yang bosan, nggak ada yang keluar, nggak ada yang konsisten, nggak ada kan? Tetap konsisten latihan, itu. Jadi klasifikasinya begitu tuh sebenarnya. Jadi kita itu sebenarnya bisa jadi, ini sekali lagi disclaimer, ini bisa jadi kita mewarisi Genetik itu ya. genetik warrior dari nenek moyang kita. Yang berjalan dulu mungkin ya, dulu dari hutan satu hutan ke hutan, dari kampung ke kampung. Ya. Iya kan? Iya. Jadi gitu. Makanya aku nggak pengen juga ngelatih ramai. Cuma kebetulan kalau ada, ya kalau ini job, karena kan Iya, aku iya. memang pengajar nih, Iya, iya. ya, pengajar bela diri. Iya, iya. Di dalam ngajar security yang puluhan orangnya, aku tahu ada beberapa memang jiwa dia nggak di situ. Iya, iya. Cuma ada kepuasan tersendiri ketika aku berhasil membuat kelas security ini semuanya tertarik untuk belajar. Iya. Coba rasakan. Ini aku ceritakan pengalaman ya, mungkin Jonan taksi itu. Jon ya, dulu setiap sistem ada yang cabut 2 orang, ada yang cabut 3 orang ya kan dulu. Iya, iya, Kan? iya. Ada yang tidak datang. Iya, ini Cepat. datang semua dan bahkan kalau mereka Kita terus kan? Iya. Iya kan? Kalau mereka nggak bisa, mereka datang dulu izin gitu kan. Akhirnya kita lihat Iya. kok mereka datangnya cepat terus. Aku bilang nggak mau kan? Iya. Orangnya kok cepat terus datangnya nih gitu. Iya, iya. Artinya bisa jadi mudah-mudahan itu 34 security yang aku latih ini mereka punya mentality. Terus satu lagi kemungkinannya adalah mereka security. Mereka sudah suka dengan budaya kekerasan. Mereka sudah suka dengan budaya pengamanan. Artinya memang itu udah bagian dari jiwa mereka. Itu aja sih. Jadi sebenarnya yang kopi kita sama, aku juga mikirnya gitu. Iya. Ya kan, kenapa nggak strike aja? Kalau Kebayang, soalnya kebayang tuh ini barisan tentara nih, rame. Itu orang tuh buka seni bela diri yang Tarala nih, kayaknya lucu ya, gitu ya kan? kok nggak masuk dalam imajinasi saya kan? Masuk nih, gitu ya. itu dia, sebenarnya itu aja. Warrior ada yang memang akhirnya berhasil masuk ke militer, ada mental warrior lainnya yang tidak suka dengan ikatan, tidak suka dengan aturan. Masuk di kita ini lah. Ya. Yang nggak terikat sama sekali. Sampai Cik Gojon pun nggak terikat sama sekali. Itu dia jawabannya sebenarnya. Menyanggar dulu ya. Dari mana-mana ngajar tuh. Oke, sip. Bye. Oke, thank you. Jadi itu jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.